Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para mahasiswa yang saya cintai, hari ini kita akan membahas salah satu topik dalam metodologi penelitian adalah kerangka teori. Yang lalu kita sudah membicarakan tentang kerangka usul penelitian, variabel penelitian, masalah penelitian. Jadi topik kita hari ini adalah kerangka teori. Ini yang perlu dipahami oleh mahasiswa, karena kerangka teori dan kerangka fikir ini adalah bahagian dari hal yang mendukung dalam penulisan proposal dan skripsi. Agar bagian kerangka teori dapat baik sesuai dengan ketentuan, maka calon peneliti dapat menggunakan pedoman. Yang pertama, kerangka teori hendaknya lengkap sesuai dengan judul saudara. Kerangka teori bukan hanya langsung memberikan penjelasan tentang variabel yang dimaksud, tetapi mulai dari beberapa penjelasan umum kemudian mengarah pada alternatif yang dimaksud. Artinya, jika saudara mengambil judul kompensasi yang konsen di manajemen sumber daya manusia, maka yang pertama teori umumnya dulu, manajemen sumber daya apa itu dan sebagainya. Demikian pula akuntansi, misalnya tentang kinerja keuangan, maka yang pertama dulu dibahas apa itu akuntansi, apa itu keuangan. Kemudian masuk ke variabel-variabel yang dijadikan sebagai tujuan dari penelitian saudara. Jadi kerangka teori tidak selalu hanya dicari dari sumber yang menyangkut bidang yang diterangkan, tetapi dapat juga diambil dari bidang-bidang lain yang relevan. Ya, misalnya dari internet, dari skripsi, dari jurnal, dan sebagainya. Kemudian hendaknya diusahakan agar sumber kajian pustaka bukan hanya berbahasa Indonesia, tetapi juga yang berbahasa asing. Nah, itu lebih berkualitas penelitiannya, skripsinya, jika di dalamnya ada juga bahasa asing. Selanjutnya, hendaknya diusahakan agar terdapat imbangan yang serasi antara jumlah kutipan yang bersifat teori dengan kutipan hasil penelitian. Itu biasanya munculkan di latar belakang, kemudian di pembahasan. Jadi kerangka teori itu menguraikan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian yang dilakukan oleh penulis Anda, yang dilakukan oleh peneliti dengan menghindari teori-teori yang tidak mempunyai hubungan dengan penelitian. Jadi jangan saudara mengambil teori yang tidak ada kaitannya dengan judul saudara atau variabel-variabel saudara. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kerangka teori dapat diperoleh dari textbook, jurnal, artikel, maupun skripsi yang berhubungan dengan penelitian saudara. Nah, itu pemahaman tentang teori. Kemudian kerangka pikir.
atau biasa dikatakan kerangka berpikir adalah bagian teori dari penelitian yang menjelaskan tentang alasan atau argumentasi bagi rumusan hipotesis. Nah, kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti dengan memberikan penjelasan kepada orang lain mengapa dia mempunyai anggapan seperti yang diuraikan di dalam hipotesis. Nah, penulisan kerangka berpikir harus didasarkan atas pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian yang mendahulunya. Jadi nanti saya akan kirimkan contoh atau model kerangka berpikir. Di situ di dalamnya nanti saudara melihat yang paling pertama di atas itu adalah perusahaan atau instansi dicantumkan di dalam, kemudian apa masalahnya. Nah, tentu saja Anda tadi buat di rumusan masalah, cantumkan di kerangka pikir itu. Kemudian metode analisis apa yang digunakan, ada dua biasanya itu tergambar, ada analisis deskriptif kualitatif, ada analisis kuantitatif. Tapi biasanya ada juga kalau misalnya dari akuntansi itu mengambil analisis komparatif. Nah, saya kira saudara sudah pahami apa itu analisis komparatif, karena saudara sudah buat tugasnya kemarin apa yang dimaksud dengan komparatif. Jadi di analisis kuantitatif itu Anda bisa mencantumkan rumus apa yang digunakan. Ya, misalnya ada yang mengambil regresi linear berganda atau analisis kuantitatif berupa rumus-rumus keuangan. Ya, misalnya bagaimana rumus break even point, bagaimana ROI, bagaimana ROE. Nah, itu semua. Nah, setelah dibuat analisisnya ini, maka di bawahnya ditulis simpulan. Nah, setelah simpulan baru ada rekomendasi. Nah, arah panahnya nanti itu rekomendasi panahnya mengarah dari bawah ke atas, karena kadang-kadang ada mahasiswa yang membuat dua alur panahnya dari bawah ke atas, ada juga dari atas ke bawah. Jadi rekomendasi itu dari bawah ke atas arah panahnya. Nah, lebih jelasnya nanti kerangka pikir itu akan saya kirimkan melalui email, karena kadang-kadang kalau ujian hanya disuruh mahasiswa kerangka pikirnya saya dimunculkan. Nah, disitulah saudara nanti bisa menjelaskan tentang alur pikir dari penelitian saudara. Saya kira cukup pemahaman ini tentang kerangka pikir dan kerangka teori yang nanti Anda munculkan di proposal dan di skripsi. Dan saya sangat berharap mahasiswa lebih banyak membaca buku metodologi penelitian sehingga tidak kesulitan nanti di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penguji. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.